Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Korong Sipinang, Nagari Anduriang, Padang, Pariaman hingga kini masih terisolasi. Usai bencana alam, penjualan pompa air dan genset laris manis. Sedang menjalani pembebasan bersyarat, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Tidak mengalirnya air PDAM sejak Kamis pekan lalu di Padang, serta belum lancarnya listrik di kabupaten dan kota yang terdampak bencana, membuat omset pedagang pompa air dan genset meningkat. Seperti yang terlihat di deretan toko penyedia alat tersebut, di belakang Terminal Andalas Lama, areal Pasaraya Padang, pada Rabu pagi. Menurut pihak toko, di hari biasanya, dalam 3 hari, hanya laku 1 pompa air maupun genset. Namun, saat ini, dalam sehari minimal laku terjual 3 unit pompa air dan genset. Bahkan di hari Sabtu dan hari Minggu lalu, belasan kedua alat itu laku terjual. Harganya bervariasi, mulai dari 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per unit, tergantung merek barang dan daya masing-masing produk. Namun yang paling banyak dibeli warga adalah genset dengan harga 5 juta. Seperti generator sama pompa air, Bang. Sejak pasca banjir ini lah, Bang. Pasca banjir. Iya. Itu rata-rata harganya berapa nih, Bang? Kalau ini kita 5 jutaan. Ujang, salah seorang relawan mengatakan, sesuai instruksi dari kantor pusatnya di Jakarta, memerintahkan untuk membeli pompa air dan genset. Jadi ini kita pergunakan nanti untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor yang ada di Kota Padang. Ini bukan bantuan, ini dalam bentuk layanan kita, layanan kemanusiaan. Nanti relawan kita akan turun ke lapangan membawa ini untuk membersihkan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah masyarakat. Peralatan yang dibelinya itu akan dipakai oleh anggota PMI di daerah terdampak untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Robiha melaporkan dari Padang. Seorang residivis kasus narkoba yang masih menjalani pembebasan bersyarat kembali ditangkap tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh pada Minggu sore. Residivis ini ditangkap setelah berusaha melarikan diri dari rumahnya di kawasan Taih Buki, Kecamatan Payakumbuh, 50 kota. Tersangka yang bernama Anggi ditangkap setelah sempat mencoba melarikan diri dari kejaran polisi ke belakang rumahnya. Penangkapan tersangka ini dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat yang resah dengan aktivitasnya. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan beberapa barang bukti, di antaranya 1 paket sabu-sabu ukuran kecil yang disimpan di saku celana dan 2 paket sabu-sabu yang ditemukan di belakang rumahnya. Selain itu, polisi juga menemukan 9 paket ganja siap edar yang disimpan di dalam sebuah tas di kamarnya. Jadi kita sudah mengamankan 1 orang residivis narkoba yang kita amankan di wilayah Taih Buki, di mana kita juga mengamankan beberapa narkotika jenis sabu, kemudian juga ada 9 paket narkotika jenis ganja dari tersangka ini bekas residivis dan masih menjalani PB selama 2 tahun lagi. Kemudian juga tersangka ini juga sewaktu kita melakukan pengamanan dan penangkapan, tersangka ini sempat melarikan diri. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan secara optimal. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.
Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.